Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, dalam video pembahasan kali ini saya akan membahas tentang memori. Teman-teman pasti sudah tidak asing lagi dengan komponen komputer yang satu ini. Ya, memori merupakan salah satu komponen penting dalam sebuah komputer. Beberapa dari kita mungkin sudah memiliki pengetahuan dasar mengenai apa itu memori dan fungsinya. Tapi, apakah kita telah mengetahui pengertian dan fungsi memori secara detail, serta apa karakteristik dan bagaimana cara kerja sebuah memori? Nah, untuk itu kita akan membahasnya di video ini. Pengertian memori. Memori atau kerap disebut sebagai memori internal adalah media penyimpanan data atau informasi sementara pada komputer. Memori termasuk komponen vital karena performa dari sebuah unit komputer salah satunya ditentukan oleh komponen ini. Untuk itu, semakin besar ruang penyimpanan dan kecepatan memori, semakin baik performa dari sebuah unit komputer. Selain itu, memori pada komputer juga memiliki sifat volatile atau non-volatile. Memori yang bersifat volatile akan kehilangan data atau informasi ketika komputer mati. Sedangkan memori komputer yang memiliki sifat non-volatile akan tetap menyimpan data meski komputer dalam keadaan mati. Jenis-jenis memori, ada beberapa jenis memori yang ada pada komputer dengan berbagai subtipe. Memori ini dikategorikan tergantung pada tugasnya masing-masing di dalam sistem komputer. Berikut ini beberapa jenis memori pada komputer. Yang pertama, Random Access Memory atau disingkat RAM adalah hardware di dalam perangkat gadget seperti komputer, smartphone, dan laptop. RAM sendiri berfungsi sebagai tempat penyimpanan data sementara serta berbagi instruksi program dan hanya bekerja saat perangkat tersebut hidup atau beroperasi. Karena bersifat sementara, maka ketika komputer dimatikan, maka data akan juga terhapus. Penyimpanan data dilakukan secara acak dan pengaksesan data oleh prosesor juga dilakukan secara acak. Jenis yang kedua, ROM atau kepanjangannya Read Only Memory. ROM merupakan media penyimpanan yang bersifat permanen dan data di dalamnya tidak dapat dimodifikasi. Dengan kata lain, ROM hanya bisa diakses dan dibaca oleh pengguna tanpa bisa dimodifikasi. ROM tidak termasuk dalam kelompok perangkat keras komputer yang berupa chip memori semikonduktor yang mana isinya hanya bisa dibaca saja. Bahkan untuk menyimpan data pada ROM saja sangat tidak mudah. Pada komputer, ROM umumnya disebut sebagai BIOS, Basic Input Output System atau ROM BIOS. Yang ketiga, DRAM, Dynamic Random Access Memory. DRAM merupakan jenis RAM yang banyak digunakan di dalam komputer sebagai memori utama yang harus disegarkan oleh CPU secara berkala agar data di dalamnya tidak hilang. DRAM ini lebih lambat dari SRAM, Static Random Access Memory. Yang keempat, SDRAM, Sensoric Dynamic Random Access Memory atau singkatnya SDRAM adalah jenis DRAM memori komputer yang dinamis yang termasuk memori komputer kategori solid state yang telah disinkronisasi oleh clock system di mana kecepatannya lebih tinggi dari DRAM. Yang kelima, CMOS, Common Meta-Oxide Semiconductor atau CMOS adalah chip dari rangkaian terintegrasi yang digunakan di RAM statik, pengontrol mikroprosesor, dan sirkuit logika digital lainnya. CMOS juga digunakan di sirkuit analog seperti mengubah data, sensor gambar, dan trimancar terintegrasi. Chip ini menggunakan baterai sebagai sumber dayanya. Jenis yang keenam, Change Memory. Change Memory adalah jenis memori yang memiliki ukuran kecil bersifat sementara dan berkecepatan tinggi yang digunakan untuk menyimpan data atau instruksi yang sering diakses. Jenis memori ini menjembatani aliran data di antara prosesor dengan memori utama atau RAM yang biasanya kecepatannya rendah. Jenis yang terakhir adalah DMM atau Dual Inline Memory Module, terdiri dari serangkaian sirkuit terpadu di RAM. Modul-modul tersebut dipasang pada papan sirkuit
dan didesain untuk digunakan pada komputer personal server dan workstation terdiri dari dua kecepatan, yaitu 00 MHz atau PC 100 dan 133 MHz PC 133, di mana DMM itu 68 pin. Berikut fungsi memori internal. Memori internal berfungsi sebagai pengikat, sebagai media penyimpanan data ataupun program yang bersifat sementara. Dengan kata lain, jika komputer mati, maka data pun akan hilang. Dalam penggunaannya, memori internal diakses secara langsung oleh prosesor. Adapun fungsi utama dari memori internal adalah menyimpan data dari peranti masukan sampai data dikeluarkan ke ALU atau kepanjangannya Arithmetic and Logic Unit untuk diproses oleh lebih lanjut. Yang kedua, menyimpan data hasil pemrosesan ALU sebelum dikirim ke peranti keluaran. Yang ketiga, menampung instruksi ataupun program dari peranti masukan ataupun dari peranti pengikat sekunder. Karakteristik memori. Berikut ini beberapa karakteristik dari memori internal. Yang pertama, lokasi memori. Memori internal yang sering disebut sebagai memori fisik primer ataupun utama terletak di dalam CPU dan bersifat internal terhadap sistem komputer. Nah, memori internal sendiri biasanya menggunakan media RAM. Yang kedua, kapasitas memori internal dinyatakan dalam bentuk byte. 1 byte sama dengan 8 bit atau word. Panjang word pada umumnya adalah 8, 16, dan 32 bit. Yang ketiga, satuan transfer. Apa itu satuan transfer? Satuan transfer itu sama dengan jumlah saluran data yang masuk dan keluar dari modul memori. Nah, untuk memori internal atau memori utama, satuan transfer adalah jumlah bit yang dibaca atau ditulis ke dalam memori pada suatu saat. Nah, word biasanya sama dengan jumlah bit yang digunakan untuk mempresentasikan bilangan dan panjang instruksi kecuali fax dan cray. Cray 1 memiliki panjang word 64 bit dengan memakai representasi integer 24 bit. Sedangkan fax memiliki panjang instruksi yang beragam dengan ukuran word 32 bit. Addressable unit pada beberapa sistem, addressable unit sama dengan word. Adapun hubungan antara panjang suatu alamat A dengan jumlah addressable unit N adalah 2A sama dengan N. Untuk cara kerja memori sendiri, memori berbentuk seperti sel yang terdiri dari sepotong kecil informasi. Informasi di dalam memori dapat berupa data ataupun instruksi kepada komputer untuk melakukan sesuatu. Data di dalam memori dapat menjadi suatu perintah untuk keadaan tertentu. Informasi disimpan di dalam memori sebagai angka biner. Nah, informasi yang masih belum berbentuk biner nantinya akan di-encode atau diuraikan oleh instruksi-instruksi yang akan memecahkan menjadi urutan angka. Instruksi-instruksi pemecahan informasi yang lebih kompleks dapat digunakan untuk menyimpan data, gambar, video, dan beragam informasi lainnya. Nah, informasi yang disimpan dalam suatu sel itulah yang disebut sebagai byte. Memori bisa ditulis dan dihapus berulang kali sesuai dengan penggunanya. Setiap alamat dari lokasi memori itu sendiri ditulis di dalam bilangan heksadesimal atau basis 16. Kemudian, CPU akan melacak lokasi tersebut, lalu membaca dan menulis data. Adapun transistor dan kapasitor di dalam chip memori diatur dalam bentuk baris dan juga kolom. Memori internal komputer yang paling umum adalah RAM atau Random Access Memory yang mampu menyimpan data sementara secara optimal dikarenakan dapat mengambil dan menyimpan data dengan lebih cepat. Penyimpanan data sementara pada memori internal membutuhkan aliran listrik, artinya komputer haruslah menyala. Ketika komputer mati, maka data pun akan menghilang. Apa yang terjadi saat komputer dihidupkan? Nah, saat komputer dinyalakan, beban BIOS atau Basic Output System dari ROM atau Read Only Memory dan controller memori mengecek semua alamat memori guna memastikan
tidak ada error di dalamnya. Pada proses ini BIOS akan menyediakan informasi dasar tentang perangkat penyimpanan susunan boot dan juga komponen lainnya. Kemudian, sistem operasi akan dibuat dari hard drive ke sistem RAM sehingga memungkinkan CPU untuk mempunyai akses langsung ke sistem operasi. Jadi, setiap aplikasi yang dijalankan pada komputer akan dimuat ke dalam RAM. Dengan adanya memori komputer, maka proses transfer data dapat menjadi lebih cepat. Memori internal komputer bekerja dengan melibatkan proses yang saling berhubungan di antara RAM dan ROM dengan CPU atau Central Processing Unit sebagai mediatornya. Beberapa orang menambah RAM tambahan ke dalam komputernya agar komputernya dapat bekerja lebih baik dan lebih cepat sehingga mampu mendukung pekerjaan mereka. Baiklah, itu saja penjelasan singkat dari saya. Semoga pembahasan mengenai pengertian memori, jenis-jenis fungsi, karakteristik, dan cara kerja memori internal yang telah dijelaskan di video ini bermanfaat. Dan apabila ada penjelasan yang kurang ataupun kata-kata dari saya ada yang menyinggung perasaan teman-teman, saya minta maaf. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.